Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kembali kita dapat merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar semua kami boleh diberkati dan diberi kekuatan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, untuk dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 37 sampai 43. Hari ini saya memberikan tema mengapa tidak percaya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang sudah dikasih kesempatan untuk mendengar, untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang juga tidak menggubris, tidak merespon, tidak bertanggung jawab dengan semua kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara pasti masih ingat dan saya beberapa kali menyampaikan kisah tentang lagu yang ditulis dari sebuah kisah yang sangat menyedihkan tentang seorang pemuda yang diberi kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Namun pemuda ini percaya kepada Yesus Kristus di akhir daripada kehidupannya, sebelum ia meninggal. Sehingga pada waktu dia berjumpa dengan hamba Tuhan yang melayaninya untuk menerima Tuhan Yesus, dia bersedih hati, dia meneteskan air mata. Lalu hamba Tuhan itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Dan pemuda itu menjawab, "Aku menangis bukan aku tidak percaya sungguh-sungguh akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi aku bersedih dan menangis karena waktu aku ada kesempatan, waktu aku diberikan begitu banyak anugerah untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus, aku tidak menggunakan itu. Sehingga di akhir kehidupanku, ketika aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini karena penyakit yang aku alami, maka aku ketika berjumpa dengan Tuhan tidak bisa membawa apa-apa. Tidak ada yang aku perbuat, tidak ada yang bisa aku banggakan." Sepulangnya dari perjumpaan dengan pemuda itu, kita tahu bahwa hamba Tuhan ini terinspirasi lalu menuliskan syair demi syair yang ditulis dalam sebuah lagu dengan judul "Must I Go Empty-Handed?" Haruskah aku pulang dengan tangan kosong? Saudara yang kasih Tuhan, lagu ini kiranya boleh terus-menerus menolong Bapak Ibu, saudara-saudara, termasuk juga menolong saya untuk mengingat ketika waktu yang Tuhan berikan masih ada, mari kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Apa yang harusnya kita lakukan dengan bertanggung jawab. Sebelum melihat ayat ke-37, kita dapat melihat ayat ke-36. Dikatakan di sana, "Percayalah kepada terang itu." Yohanes pasal 12 ayat 36. "Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Menarik saudara, ketika 3 tahun lamanya Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, dia melayani di antara orang banyak, dia mengadakan begitu banyak mujizat, dia menghibur, mengajar, dan dia membangkitkan orang mati. Namun di dalam ayat 36 dikatakan, sesudah
berkata demikian. Sesudah semua itu dia lakukan, di akhir pelayanannya yang sudah 3 tahun itu, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bagian ini mau mengingatkan bahwa tidak selamanya terang itu ada di antara manusia. Artinya, terang bicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Bicara tentang undangan pertobatan untuk datang kepada Tuhan. Ternyata, kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 12, sejak saat itu Tuhan Yesus tidak lagi menampakkan dirinya di antara orang banyak. Perjumpaan di hari Paskah, di mana ratusan ribu orang-orang berkumpul di Yerusalem, ternyata merupakan kesempatan terakhir orang boleh berjumpa dengan Yesus muka dengan muka, melihat dia, bagaimana belas kasihannya, bagaimana dia mengajar. Dan kita tahu, ternyata waktu itu tidak senantiasa ada. Itu sebab Yohanes mengingatkan saudara dan saya bahwa ada waktunya Allah tidak memberikan lagi kesempatan. Itu sebab di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-37, kita akan melihat bagaimana Yohanes menguraikan tentang mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah melihat begitu banyak mujizat, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau memperhatikan di dalam bagian ini, ayat 37 sampai dengan 40, kita memperhatikan di bagian pertama ini, ada 2 kebenaran yang paralel, yang kembar, yang paralel, yang kita tidak akan pernah bisa memisahkannya. Kebenaran apakah itu? Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah kita melihat dari sisi manusia. Mengapa orang tidak percaya? Ada 2 kebenaran, ada 2 sisi. Yang pertama dari manusianya. Di dalam ayat 37, saudara boleh membaca bersama-sama di ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sudah melihat begitu banyak mujizat, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi ada sisi manusia di mana 3 tahun Yesus Kristus mengadakan begitu banyak mujizat, tanda-tanda ajaib, membangkitkan orang mati. Mereka melihat itu semua, namun mereka tidak percaya. Artinya di sini manusianya, orang-orang yang sudah melihat, yang bertanggung jawab ketika mereka melihat itu semua, mereka mengeraskan hati. Mereka memilih untuk tidak percaya. Ini kebenaran yang pertama. Ada respon tanggung jawab dari manusia ketika melihat apa yang Tuhan sudah perbuat. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat 38 sampai dengan ayat 40, kalau saudara memperhatikan di sana, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Menarik di dalam bagian ini, ayat 38 sampai ayat 40, tadi saya katakan kebenaran yang pertama, mengapa orang tidak percaya, ada dari sisi manusianya. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah dari sisi Allah. Dikatakan di sini bahwa Allah sudah berfirman kepada Nabi Yesaya, dan Rasul Yohanes mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Saudara, kalau memperhatikan apa yang dikutip oleh Yohanes itu,
ada di dalam Yesaya pasal yang ke-6 tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri, memanggil Yohanes untuk melayaninya. Demikian juga kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan Yesaya pasal 53 ayat 1. Jauh-jauh hari Tuhan sudah berfirman kepada Yesaya bahwa orang-orang Israel, walaupun sudah dikasih kesempatan, tidak percaya kepada Sang Mesias karena mereka memilih untuk tidak percaya. Tapi di sisi lain dikatakan Allah yang mendegilkan hati mereka. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, Ia telah membutakan mata. Matanya melihat tetapi buta, tidak melihat. Mata rohaninya tidak bisa melihat karena Allah membutakan mata rohani. Mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata, menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan ini hal yang paling mengerikan, yang paling saya takutkan. Kalau Allah mengeraskan hati, mendegilkan hati, membutakan mata rohani seseorang, maka apapun yang dia lihat, dia tidak bisa menerima, mempercayai anugerah Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam apa yang dia sudah lihat. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa ini adalah dua kebenaran kembar, dua kebenaran yang paralel, yang banyak orang bertanya bahwa bagaimana memahami kebenaran ini. Banyak orang mempersalahkan Tuhan karena seringkali terjebak kepada bahwa mereka tidak bisa percaya karena memang Tuhan menetapkan mereka tidak percaya. Sekali lagi, dua kebenaran ini tidak bisa kita pertemukan, tidak ada titik temunya. Dan seberapa lama pun saudara memikirkan dengan menggali dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah dua kebenaran yang tidak pernah ada titik temunya. Nanti satu hari saudara akan berjumpa dengan Tuhan dan kita boleh bertanya, bagaimana memahami ini? Ada hal yang sangat menarik kalau kita melihat beberapa bagian, misalkan di dalam Yesaya pasal 10 untuk menjawab pergumulan ini, bagaimana antara manusia yang harus bertanggung jawab dengan Allah yang menetapkan. Yesaya pasal 10 ayat kelima dikatakan di sana bagaimana Allah memakai kerajaan Asyur, bangsa Asyur untuk menghukum Israel yang telah menyimpang dari ketetapan Allah dan mengikuti Allah lain. Di dalam ayat yang kelima Yesaya pasal 10 dikatakan, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Berarti Asyur menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi tongkat, menjadi cambuk murkanya Tuhan untuk menghukum Israel. Sementara orang Asyur sendiri merasa berjasa. Bahkan ketika kita membaca bagaimana mereka melawan kerajaan utara, Israel utara, dan membunuh begitu banyak orang dengan begitu sadis di dalam peristiwa orang-orang kerajaan utara, orang-orang Asyur ini, kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya, kitab raja-raja, mereka akhirnya terjebak membanggakan diri bahwa mereka hebat bisa mengalahkan dan membinasakan orang Israel. Mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka hanyalah alat di dalam tangan Allah yang hidup. Demikian juga kalau saudara membaca Keluaran pasal 4, ketika kita melihat bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun. Saya memperhatikan ada 10 kali perkataan Allah mengeraskan hati Firaun. Bukan 1 kali, tapi 10 kali. Membuat hati Firaun menjadi keras. Namun demikian, kita mesti melihat kebenaran yang lain. Firaun sendiri telah melihat di depan mata kepalanya sendiri mujizat-mujizat, tulah-tulah
hukuman Tuhan yang diberlakukan kepada bangsa Mesir yang tidak terjadi kepada bangsa Israel. Namun Firaun tetap tidak percaya. Inilah yang saya katakan dua kebenaran yang berjalan paralel. Kita dapat memahami, saudara, ketika kita melihat rel kereta api, maka dua rel ini tidak pernah bertemu, karena masing-masing roda daripada kereta api itu di atas rel itu dan bergerak maju. Demikian juga kita mendapatkan sedikit gambaran pemahaman bagaimana memahami tentang ketetapan Allah, kedaulatan Allah, apa yang menjadi haknya Tuhan. Lalu bagaimana manusia harus merespon dan bertanggung jawab. Saya sangat sedih ketika orang mengatakan ini semua salah Tuhan. Itulah sebabnya saya punya pasangan yang tidak harmonis. Mengapa saya ribut terus di dalam keluarga? Karena semua Tuhan salah memilihkan kepada saya. Padahal kalau kita memperhatikan hidup rumah tangga, pada waktu orang berpacaran, apakah saudara memilih pacar karena dipilihkan oleh orang tua atau oleh orang lain, lalu saudara hanya menerima secara pasif? Bukankah saudara sendiri dan saya yang memilih? Tapi heran seringkali ketika orang mengalami pergumulan, mengalami masalah, seringkali menyalahkan pihak lain. Dalam hal ini menyalahkan Tuhan, karena menganggap Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilihkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diajar, saudara, untuk belajar bertanggung jawab dengan setiap kesempatan, dengan setiap waktu yang Tuhan berikan. Saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, almarhum Raffi Jakarias, yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Kakaknya itu tinggal di Paris sekarang, dan dia berkata, menceritakan bagaimana kakaknya ini menikah benar-benar minta dipilihkan oleh orang tuanya. Dia tidak pernah bertemu dengan calon pasangannya itu, dan dia percaya penuh kepada orang tuanya bahwa pilihan orang tuanya itu adalah yang terbaik. Namun kalau kita mau melihat ke dalam zaman ini, berapa banyak orang yang seperti kakak daripada Raffi Jakarias ini, yang begitu yakin, begitu percaya, dan sampai sekarang terakhir saya mendengar kesaksiannya hidup di dalam rumah tangga yang harmonis di Paris, di Prancis. Saudara kasih Tuhan, apa yang saya mau katakan, sebagian besar orang adalah memilih pasangannya sendiri. Sebagian besar yang saudara dan saya hadapi dan alami adalah karena pilihan kita sendiri. Jadi tidak ada hak, tidak pantas kita untuk menyalahkan Tuhan, seolah-olah ini semua sudah takdir dan sebagainya. Kita sekali lagi diingatkan, penetapan Tuhan dengan pilihan saudara dan saya, kebebasan yang Tuhan kasih, berjalan secara paralel. Dengan demikian kita akan semakin bertanggung jawab ketika di depan kita ada kesempatan untuk mempercayai Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa lagi berdalih untuk mengatakan, melemparkan semua hal yang tidak baik karena kesalahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baik-baik memahami hal yang pertama ini tentang kebenaran yang paralel. Dua kebenaran antara kedaulatan Allah, ketetapan Allah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 12 ayat 38 sampai 40 ini, bagaimana orang-orang Israel yang menolak orang-orang Yahudi yang tidak percaya menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tuhan tidak pernah terkejut, Dia tidak pernah kaget akan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Mari kita sama-sama memperhatikan diri kita. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, ayat 41.
Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaan. Apa yang dilihat oleh Yesaya? Di dalam ayat 41, Yesaya telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Menarik sekali saudara kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 6 ayat 10, pasal 53 ayat 1. Ternyata jauh-jauh hari Yesaya telah melihat Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, di dalam tahtanya yang suci, tahtanya yang kudus. Ketika Allah memanggil Yesaya, Yesaya melihat Raja yang adalah hamba itu, Raja yang menderita itu, the suffering King yang menderita di dalam pasal 53 ayat 1, 740 tahun sebelum Masehi, Yesaya telah melihatnya. Sekarang Yohanes mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya 700-an tahun sebelumnya, bahwa apa yang terjadi tidak terjadi di luar daripada rencana Allah. Semua terjadi di dalam rencana kekalnya. Sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan, kita sesungguhnya ada di dalam rencana kekal Tuhan. Kalau saudara bisa menjadi orang percaya, kita bersyukur ada anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada orang yang telah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, saudara-saudara, melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tapi masih saja tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara kehidupannya sampai kepada kekekalan. Dulu mengalami kesulitan, lalu bersaksi bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan sudah menolong hidupnya. Namun orang-orang seperti ini seringkali meninggalkan Tuhan. Saya berharap saudara dan saya tidak termasuk orang seperti itu, melainkan boleh terus belajar mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena semua yang saudara kerjakan dengan kesungguhan, dengan tanggung jawab, dengan usaha yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya ada di dalam rencana kekal Tuhan. Yang ketiga, di bagian yang terakhir di dalam ayat 42 sampai 43, Yohanes mengatakan, kita melihat ayat 42 sampai 43, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Perhatikan saudara, kita melihat bahwa Yohanes mengatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Kita akan bertanya, percaya model seperti apa yang dikatakan di dalam bagian ini? Ternyata mereka percaya yang sekedar tahu bahwa Yesus mengadakan mujizat, mereka tahu dan mereka melihat itu semua. Tapi percaya menyerahkan diri untuk taat, komitmen, tunduk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias itu, mereka coba hitung-hitungan. Mereka mengatakan di dalam bagian ini bahwa mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Percaya mereka, bukan percaya yang utuh. Mungkin mereka, dan saya yakin tahu bahwa ada Mesias yang akan datang membebaskan orang Israel. Tetapi Mesias yang Tuhan janjikan, yang membebaskan orang Yahudi dari segala perbudakan penjajahan, ternyata juga Mesias juga di dalam Alkitab Yesaya 53 dikatakan Mesias yang menderita. Mereka tidak mau Mesias yang menderita. Mereka tidak mau Mesias yang menuju kayu salib.
Mereka hanya mau Mesias menurut versi daripada mereka. Itu sebab kalau kita baca Yohanes pasal 6 ayat 66 juga dikatakan pada waktu Yesus mengatakan tentang siapa dirinya, banyak orang-orang yang mengikut dia, kumpulan orang banyak itu malah meninggalkan. Yohanes pasal 6 ayat 66. Mari kita pikirkan baik-baik. Percaya seperti apa yang saudara dan saya miliki. Pasti kita ingat peringatan daripada Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus juga mengatakan bahwa iblis pun percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Bahkan ia gemetar. Banyak orang percaya model seperti iblis. Tahu tentang keberadaan Allah. Tahu tentang ajaran-ajaran yang di dalam Alkitab, paham. Mungkin iblis lebih paham daripada saudara dan saya tentang Alkitab. Namun, Yakobus katakan, iblis hanya percaya. Karena Yakobus mau menekankan, orang yang percaya, yang punya iman yang sejati, bukan hanya percaya di mulutnya, di pikirannya, di hatinya, tapi percaya yang akan tampak di dalam ketundukannya kepada Allah. Hal ini tidak ada dalam diri iblis. Bahkan dia terus-menerus memberontak dan berusaha mempengaruhi manusia mengikut dia, ikut memberontak melawan Tuhan. Di bagian terakhir ini, mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar untuk punya hati yang lembut. Jangan mengeraskan hati. Ketika ada kesempatan Tuhan berikan, ketika kita tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk percaya kepadanya. Kita sudah banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Jangan mencari kehormatan manusia, kepentingan diri, lebih daripada kehormatan yang dari Allah. Ada begitu banyak orang oportunis dan selalu mencari kesempatan untuk menampilkan diri, bukan mencari kemuliaan dan kehormatan Allah. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 15. Mari kita melihat ayat yang terakhir ini. Ibrani pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita punya hati yang lembut, bukan hati yang keras. Sehingga kita dapat membedakan apakah sekarang waktunya kita untuk sungguh-sungguh mempercayai diri. Kalau kita kecewa dengan melihat ada orang-orang yang kelihatannya sudah jadi Kristen, tapi justru mengecewakan saudara dan saya, ingatlah akan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, bahwa ada lalang di antara gandum. Ada kambing di antara domba, ada serigala berbulu domba. Kita mesti menyadari saudara, ini bukan saat untuk pemisahan. Ada waktunya nanti saat pemisahan akan terjadi, yaitu penghakiman Tuhan. Namun dari awal tadi saya sudah katakan dari ayat 36 bahwa ketika Tuhan Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka, penghakiman bagi orang-orang Yahudi saat itu telah dimulai. Kita membaca bagaimana penghakiman Tuhan berlangsung. Orang-orang Yahudi dianiaya dan kita tahu begitu banyak yang mati, harus mengalami penganiayaan akibat kekejaman daripada pemerintahan Romawi. Di tahun 70, Jenderal Titus merintahkan untuk membinasakan. Kaisar Nero demikian juga.
Kalau kita membaca sejarah gereja, ada begitu banyak waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan menyatakan keadilannya, kesempatan anugerah telah diambil, terang telah diambil, dan Yesus bersembunyi adalah sebuah penghakiman. Mari kita diingatkan dengan perikop ini, kesempatan-kesempatan yang saudara dan saya miliki, terang yang masih ada, Tuhan yang selalu memberikan anugerah. Mari kita belajar bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing terhadap semua anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, yang terbaik, yang seturut dengan kehendaknya boleh terjadi. Tidak seperti penggenapan apa yang dikatakan oleh Yesaya terhadap orang-orang Yahudi yang terus-menerus mengeraskan hati karena mereka sudah melihat dan tidak percaya. Alkitab di dalam bahasa Inggris menarik sekali dikatakan mereka sudah melihat namun mereka tidak percaya. They still did not believe in him. Therefore they could not believe. Karena mereka sudah melihat tetap tidak mau percaya, maka mereka tidak bisa percaya. Mari melihat diri kita. Setiap kesempatan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam sepanjang hidup kita, jangan biarkan itu menjadi sia-sia. Lihatlah sebagai cara Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman, melalui kehidupan kita. Lalu dengan takut dan gentar, kita semakin taat kepada-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan lewat Yohanes pasal 12 bahwa terang tidak selalu bersama-sama dengan manusia. Ada saatnya terang itu diambil, penghakiman Tuhan dimulai. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, di dalam teks ini kami membaca dari Yesaya, bagaimana Tuhan sudah bicara kepada Nabi Yesaya 700-an tahun sebelum peristiwa di dalam Yohanes pasal 12 ini. Dan itu semua digenapi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mempercayai Engkau, bukan dengan kepercayaan yang palsu, bukan dengan iman yang palsu, tapi dengan iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, iman yang membuat kami semakin takut dan gentar menjalani hari-hari kami. Berkatilah kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.